Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar fikih, yaitu tentang ketentuan ibadah haji dan umroh bersama dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Hukum haji dan umroh. Untuk hukum haji, yang pertama haji itu dihukumi wajib, yaitu untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya dan bagi orang yang bernazar. Hukum haji menjadi sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya bagi anak kecil dan hamba sahaya. Kemudian hukum haji bisa makruh itu apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian kalau hukum haji itu bisa menjadi haram jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Mekah. Sekarang hukum umroh. Hukum umroh itu asalnya adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji. Akan tetapi umroh bukan rukun haji, maka hukumnya adalah sunnah. Kapan waktunya haji dan umroh? Nah, kalau haji waktunya adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Kemudian kalau umroh waktunya adalah seluruh hari dalam setahun kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Apa saja syarat haji dan umroh? Yang pertama, Islam. 2, berakal sehat. Yang ketiga, baligh, dan yang keempat, mampu atau istito'ah. Yang dimaksud mampu atau istito'ah di sini yaitu yang pertama, mampu jasmani dan rohani. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, ada kendaraan. 4, aman dalam perjalanan. Dan yang kelima, bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Rukun haji dan umroh di sini ada 6. Cuma di sini yang membedakan rukun haji ada 6, kalau rukun umroh ada 5. Apa yang membedakan? Wukufnya anak-anak. Kalau rukun haji pakai wukuf, kalau umroh tidak pakai wukuf ya. Yang dimaksud rukun haji di sini merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, hajinya batal dan harus diulang tahun depan. Nah, di sini rukun haji dan umroh yang pertama adalah ikhram. Ikhram itu berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ikhram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak dijahit, itu bagi laki-laki. Pakaian ikhram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf, rukun haji. Kalau umroh tidak pakai wukuf ya. Wukuf itu tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Rukun yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Dan yang kelima rukunnya yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima rukunnya adalah tahallul, yaitu mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Beberapa helai di sini paling sedikit itu 3 helai. Kemudian rukun yang terakhir yaitu tertib.
yaitu menertibkan rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Jadi harus urut mulai dari ihram, wukuf ya, harus urut, tidak boleh bolak-balik ya. Macam-macam tawaf. Yang pertama tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. 2. Tawaf haji atau tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah jumroh aqobah. Yang ketiga tawaf kudum, yaitu tawaf bagi orang yang datang ke Mekah. Yang keempat tawaf wada, tawaf yang selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Dan yang kelima tawaf sunnah, yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya. Adapun yang dimaksud dengan wajib haji, yaitu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau menyembelih kambing. Nah, wajib haji diantaranya yaitu yang pertama, niat ihram dari mikot. Mikot itu batas-batas tempat dan waktu tertentu. Jadi awal niat dan memakai pakaian ihram itu sudah ditentukan anak-anak ya. Jadi orang Indonesia mikotnya dari mana, orang Arab dari mana, orang Yaman dari mana. Jadi semuanya sudah ditentukan masing-masing. Kemudian waktunya kapan niat ihram dari mikot wajib haji ini, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, wajib haji yaitu mabit, yakni bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melempar jumroh aqobah. Nah, anak-anak, mabit di sini di Musdalifah itu tidak hanya bermalam saja, tapi di sini untuk mencari kerikil-kerikil ya. Jadi nanti apa? Untuk apa kerikil itu? Untuk melempar jumroh ya. Ini melempar jumroh aqobah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian melempar 3 jumroh. 3 jumroh ini jumroh pertama, kedua, dan ketiga, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 atau disebut dengan hari tasyrik ini anak-anak ya. Nah, kemudian tiap lempar jumroh 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari setiap harinya. Kemudian selanjutnya adalah bermalam di Mina, yaitu selama 2 hari pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Kemudian wajib haji selanjutnya yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Jadi kalau sudah mau pulang ke Indonesia itu tawaf wada. Kemudian meninggalkan yang haram, yaitu menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Sedangkan sunnah-sunnahnya haji, yaitu mandi, membaca talbiyah dengan suara jahar, suara yang keras bagi laki-laki, sirri bagi perempuan. Kalau perempuan sirri yaitu memelankan suaranya ya. Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir ketika tawaf. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Masuk ke Ka'bah. Tawaf kudum untuk haji ifrad atau qiron. Dan lain-lain anak-anak ya, masih banyak. Nah, sekarang anak-anak kerjakan soal yang ada ini di buku tugas kalian ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.